Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Kema Pemdik, Yang terhormat seluruh audiens yang hadir pada hari ini, para panitia KPU. serta rekan-rekan mahasiswa siswa Pemdik yang saya banggakan. Hari ini kami membawa sebuah visi yang besar yang terangkum dalam Grand Design untuk masa depan BEM Kema FU4 tahun 2025. Sebuah rancangan yang tidak hanya menjadi sekedar dokumen, tetapi adalah cerminan dari komitmen kami untuk menyalakan cahaya harapan dan perubahan Lentera Aksara melalui inklusi, aksi, harmoni. Lentera Aksara bagi kami adalah simbol kebijaksanaan dan kemajuan. Setiap langkah yang kami ambil didasarkan pada pemikiran yang inklusif, tindakan yang nyata, dan harmoni dalam sinergi antar lembaga serta komunitas mahasiswa. Dalam semangat ini, kami akan memaparkan bagaimana ekspansi, integrasi, dan harmonisasi menjadi pilar dari gerakan kami untuk menjawab tantangan FEB Unpad. Yang mana ini kami rangkum dalam spirit Lentera Aksara. Aksara. Lentera aksara menjadi simbol kehangatan, penerangan, dan kebersamaan. Aksara adalah suatu hal yang abadi, tak lekang oleh waktu. Lentera aksara menjadi salah satu komitmen bagaimana BEM KMF 4 menjadi sinar kehangatan, penerangan, dan kebersamaan yang tidak bersifat semu, namun bersifat abadi ataupun yang tak lekang oleh waktu. Sedikit perkenalan sedikit perkenalan kita dari pasangan calon Ibu Syamil yang mempunyai harapan, mimpi, serta cita-cita yang ingin kami tuangkan untuk menjadi bagian sejarah FB4. Menjadi menjadi suatu fenomena unik bagaimana BEM Kema FB4 menjadi salah satu lembaga kemahasiswaan yang mengadvokasikan hak-hak, keinginan serta harapan dari Kema FB itu sendiri. Bagaimana secara standing positionnya, bagaimana BEM Kema FB4 tidak bisa berjalan sendiri, namun harus dibersamai bagaimana dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan yang lainnya, baik di tantangan jurusan ataupun di BEM Kema 4. Dan ini bagaimana menjadi salah satu sinergis antara pemegang kebijakan yaitu rektorat, dekanat, prodi untuk menciptakan kebijakan yang unggul. Yang mana sivitas akademika menjadi salah satu ujung tombak bagaimana terwujudnya fakultas, jurusan ataupun universitas suatu menjadi menjadi suatu hal yang baik ataupun unggul ke depannya. Oke, dijelaskan kepada latar belakang dari BEM Kemaf Unpad itu sendiri. BEM Eksekutif Mahasiswa hadir sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan wadah kolektif yang mampu mewakili suara, aspirasi, dan perjuangan mereka secara organisasi. BEM diperlukan karena mahasiswa sebagai agen perubahan memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak sosial. Namun potensi ini seringkali terhambat karena kurangnya ruang untuk kolaborasi. Sebagai rekan yang dilembagakan, BEM tidak hanya merespon isu-isu yang strategis, namun juga menciptakan program strategis untuk mendukung keberlanjutan dan kesejahteraan mahasiswa. Sehingga BEM menjadi fondasi untuk mengkokohkan gerakan mahasiswa sebagai kekuatan strategis untuk menciptakan perubahan yang nyata. Perkenalkan kembali, nama saya Ibrahim Isbanur Haq. Dan perkenalkan, nama saya Syamil Akbar Al-Ghifari. Masuk kepada hakikat BEM, bagaimana lembaga Badan Eksekutif Mahasiswa memiliki hakikat itu sendiri. Sebagai lembaga advokasi, artinya lembaga kemahasiswaan menjadi lembaga yang terdepan dalam mengadvokasikan kebutuhan, keinginan, serta harapan dan hak-hak dari mahasiswa itu sendiri. Yang pertama adanya sebagai perwakilan mahasiswa. Bagaimana BEM Kema FEU 4 menjadi representatif terhadap Kema FEU itu sendiri. Yang kedua sebagai wadah pengembangan dan pemberdayaan. Bagaimana BEM Kema FEU 4 menjadi ruang aktualisasi diri serta pengembangan potensi Kema FB itu sendiri. Untuk apa? Untuk mengakselerasikan kompeten untuk menciptakan suatu hal yang kompeten, berintegritas, dan unggul sesuai profil lulusan dari fakultas dan universitas. Yang ketiga sebagai gerakan sosial, bagaimana BEM Kema FU4 menjadi garda terdepan dalam menghadapi serta menyelesaikan permasalahan sosial melalui advokasi, edukasi, dan aksi nyata guna terciptanya kemaslahatan untuk semuanya. Masuk kepada kondisi ideal, yang mana ini kami mengutip bagaimana Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 pasal 3 bagaimana BEM Kema 4 menjadi lembaga student governance ikut serta dalam mewujudkan tujuan sistem pendidikan nasional. Apa itu tujuan sistem pendidikan nasional? Untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana BEM Kema 4 menjadi lembaga yang terus menjunjung tinggi untuk mencerdaskan masyarakatnya dan juga mahasiswanya. Oke, masuk kepada nilai yang akan kami bawakan pada BEM KMFB 4 2025. Organizational values yang akan kami bawa bersama SHAPE, di mana SHAPE itu sendiri berkepanjangan dari yang pertama, service oriented, di mana kami mengetahui bahwa
BEM berperan sebagai the providers, yaitu memenuhi kebutuhan dan aspirasi mahasiswa untuk memastikan kegiatannya dapat berkontribusi yang berarti. Lalu yang kedua adalah harmonius, di mana kami menunjukkan tinggi budaya kolaboratif dan rasa hormat, baik antar anggota maupun antar kelembagaan lain di FEB Unpad, sehingga dapat munculnya lingkungan yang efektif dan sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketiga adalah adaptable, di mana kami, BEM, rangkul gerak perubahan yang nyata dan inovatif serta gesit untuk memenuhi serta melihat peluang-peluang untuk perkembangan kema FEB Unpad. Lalu yang keempat adalah progresif, di mana BEM terus mencari cara untuk meningkatkan dan memperkenalkan program yang berdampak untuk mempromosikan pemberdayaan dan pengembangan mahasiswa serta kampus. Lalu yang kelima adalah ethical, di mana kami mengetahui bahwa etika merupakan inti aktivitas BEM, di mana kami harus memastikan transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam segala tindakan yang ada. Lalu kita lanjut pada aspek nilai budaya yang akan kami bawakan. Budaya yang pertama adalah Golden Circle Model, di mana kami yang ingin memastikan bahwa setiap langkah yang ditapaki oleh BEM Kema FEB Unpad memenuhi esensi dan substansi yang ada melalui tiga pertanyaan, yaitu why, how, dan what, dalam setiap hal yang kita lakukan. Lalu untuk selanjutnya adalah budaya kedua, yaitu No Brilliant Jerks, di mana kami ingin mewujudkan ruang aman untuk Ormawa, di mana kami memahami bahwa begitu banyak individu yang berprestasi di luar sana, individu yang memiliki high achievement dan prestasi yang begitu tinggi, namun terkadang hal ini tidak dibarengi dengan sikap moral yang mendukung, sikap moral yang baik. Kadang ia memiliki perilaku toksik, diskriminatif, ataupun tindakan amoral lainnya. Hal ini yang perlu kita, BEM Kema FEB Unpad, tindak secara tegas agar kita dapat mewujudkan ruang aman untuk semua. Lalu untuk budaya selanjutnya adalah the design culture model, di mana kami untuk menanamkan budaya yang kuat, kami memikirkan 4 aspek utama yang harus dilakukan, yaitu involvement, yang kedua konsistensi, yang ketiga adaptability, dan yang keempat adalah mission. Dan itu semua kami satukan dalam visi BEM Kema FEB 4 2025. BEM Kema FEB 4 menjadi pemancar sinar keunggulan bagi semua melalui pemberian potensi serta kolaborasi guna terciptanya akselerasi. Kami melihat adanya bagaimana BEM Kema FEB 4 menjadi aktor utama dalam adanya sebuah keunggulan dalam fakultas kita. Yang mana adanya sebuah keunggulan tidak bisa melalui tanpa adanya pemberian potensi. Adanya sebuah pemberian potensi tidak bisa adanya kolaborasi. Maka dari itu pemberian potensi dan kolaborasi menjadi suatu hal yang penting guna terciptanya akselerasi, potensi, serta pemberdayaan Kema FEB 4 itu sendiri. Dan kami tuangkan dalam 6 misi yang kami bawakan. Yang pertama adanya empowering collaboration for impact. BEM Kema FEB 4 berkomitmen untuk memaksimalkan peran setiap pemangku kepentingan guna menciptakan kolaborasi lintas sektor yang berdampak nyata, berkelanjutan, dan bermanfaat. Yang kedua adanya fostering inclusive public engagement. BEM Kema FEB 4 mengedepankan partisipasi aktif dari publik, baik secara individu maupun kolektif. Yang keempat, purposeful social movement. Setiap langkah dan pergerakan BEM Kema FEB 4 diarahkan untuk menciptakan dampak sosial yang signifikan. Yang keempat ada safe space, bagaimana BEM Kema FEB 4 hadir sebagai garda utama dalam menciptakan ruang aman yang melindungi Kema FEB dari diskriminasi, perilaku toksik, dan tindakan tidak etis, memastikan semua mahasiswa dapat berkembang dengan rasa percaya diri dan keamanan secara maksimal. Yang kelima adanya comfortable growth environment, bagaimana BEM Kema FEB 4 mendorong kebebasan berekspresi, keberanian berinovasi, serta mengoptimalisasikan akselerasi potensi mahasiswa dalam menjalankan, mengembangkan, dan mengarahkan karir mahasiswa baik dalam akademik maupun non-akademik. Yang terakhir adanya sinergi student ecosystem. BEM Kema FEB 4 membangun ekosistem mahasiswa yang kuat dan terintegrasi sebagai pusat kolaborasi lintas sektor. Oke, lalu selanjutnya kita akan membahas fokus isu yang pasangan isu yang akan bawakan dalam Lenteng Haksapa ini. Untuk fokus isu yang pertama adalah isu vokasi, di mana kami ingin membersamai serta memastikan keberlangsungan sekolah vokasi dan kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi dapat mencapai titik yang ideal. Bagaimana ini menjadi strategi realisasi kami adanya sebuah stance yang kuat dari pimpinan lembaga BEM Kema FEB 4 terhadap lembaga kemahasiswaan. Kami melihat ini menjadi suatu fenomena yang unik, bagaimana ini menjadi sebuah tanggung jawab moral bagi Fakultas Induk untuk memastikan bagaimana sekolah vokasi, pendidikan, pengajaran, dan hak-hak, harapan, serta keinginan dari mahasiswa vokasi itu bisa terpenuhi. Kita melihat adanya sebuah fenomena unik, bagaimana adik-adik kita angkatan 24 merasakan bagaimana adanya sebuah ketidaksesuaian yang pernah dialami kita, yang pernah merasakan posisi
tersebut, bagaimana hak-hak dari kegiatan nasional bisa terjadi. Maka itu menjadi komitmen kami bagaimana untuk mengawal sekolah vokasi serta kemahasiswaan sekolah vokasi bisa mencapai titik idealnya. Baik, untuk isu selanjutnya adalah kesejahteraan mahasiswa, di mana kami mendorong terwujudnya hak-hak mahasiswa FEB Unpad dalam menunjukkan peran mereka sebagai mahasiswa FEB untuk mengakselerasikan lebih jauh serta menjunjung tinggi prestasi bagi fakultas dengan strategi realisasi memaksimalkan dan memfokuskan pada isu KIPK dan juga UKT. Lalu untuk selanjutnya ada perwujudan ruang aman dan nyaman FEB Unpad bagi Kema FEB Unpad untuk melaksanakan perannya sebagai mahasiswa dengan strategi realisasi untuk ruang aman. Kami memfokuskan untuk masalah mental health, lalu kebebasan berbicara dan kekerasan seksual agar terwujudnya ruang yang aman bagi semua. Lalu untuk strategi realisasi ruang nyaman, kami mendorong untuk pemberdayaan pada perlombaan dan apresiasi fasilitas dan sarana serta perkuliahan dan dosen yang sesuai dengan FPS. Baik, selanjutnya adanya sebuah isu yang kami bawakan yaitu aktualisasi Ormawa. Bagaimana terwujudnya organisasi mahasiswa di FE 4 yang relevan sesuai dengan kebutuhan perkembangan zaman, ilmu jurusan yang dipastikan dalam organisasi mahasiswa. Kami melihat organisasi mahasiswa bukan hanya sebatas tempat, bagaimana mahasiswa itu melatih soft skill dan hard skill mereka. Namun ini menjadi bagaimana organisasi mahasiswa menjadi aktualisasi diri bagi orang-orang di dalamnya. Lalu masuk pada fokus isu selanjutnya adalah regenerasi kepemimpinan lembaga FEB Unpad dengan tujuan menciptakan regenerasi kepemimpinan yang berkelanjutan di FEB Unpad. Lalu untuk selanjutnya adalah isu identitas FEB agar terciptanya rasa bangga dan rasa kepemilikan yang tinggi sebagai mahasiswa FEB Unpad. Oke, masuk kepada eksternal kampus. Yang pertama, sampah dan lingkungan. Kami berkomitmen untuk bagaimana mendorong kebijakan lingkungan berkelanjutan yang fokus pada pengolahan sampah dan pelestarian ekosistem dan pemberdayaan masyarakat. Strategi listisnya adalah kampus bagaimana FEB 4 menjadi kampus FEB bebas sampah plastik, zero plastic waste di tahun 2025. Yang kedua, adanya kesetaraan akses pendidikan untuk mahasiswa dengan tujuan mengawal kebijakan yang lebih inklusif dan berpihak pada kesejahteraan mahasiswa. Esensi pengurus menjadi komitmen kami bagaimana kami mengedepankan orang-orang di dalam internal BMKM 4 memahami serta mengetahui apa yang jadi tanggung jawab peran fungsi mereka sebagai pengurus internal BMKM 4. Bagaimana mereka orang yang diamanahi, bagaimana menjadi representatif dari KMFW itu sendiri untuk akselerasikan hak-hak, keinginan, serta hak KMFW itu sendiri. Lalu tertuang dalam organogram yang kami bawakan sebagai berikut. Yang tertuang dalam arahan strategis dari setiap bidangnya yang memiliki fokus isunya masing-masing ataupun tadi memiliki arahan strategis masing-masing yang kami tuangkan dalam program unggulan dan program inovasi. Oke, untuk program unggulan yang pertama adalah FEB Career Days, di mana FEB Career Days adalah program kaderisasi tingkat 4 yang bertujuan untuk mempersiapkan kema tingkat akhir dalam dunia karir pasca kampusnya. Lalu yang selanjutnya adalah FEB Berlomba, di mana FEB Berlomba adalah grup atau komunitas yang menjaring dan menciptakan ekosistem lomba serta prestasi akademik di FEB Unpad. Lalu untuk selanjutnya adalah simposium ekonomi, di mana simposium ekonomi adalah pemaparan materi terbuka untuk mengadakan sesi diskusi dan pertukaran gagasan. Simposium ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan pengembangan strategi ilmu yang lebih komprehensif ke depannya. Lalu untuk selanjutnya adalah Medfo Academy, di mana Medfo Academy adalah bentuk komunitas yang mendukung dunia permediaan dan minat bakat FEB Unpad dalam ranah perdesainan, sehingga ada akselerasi dan pemantapan dalam minat bakat Kema FEB. Masuk pada program inovasi. Yang pertama adanya FEB Bergerak. Bagaimana FEB Bergerak merupakan grup penjaringan ekosistem olahraga di FEB 4. Kami melihat adanya sebuah potensi yang dimiliki oleh KMA FEB dalam hal olahraga. Maka dari ini kami ingin adanya sebuah pengintegrasi, adanya sebuah pengintegrasian untuk adanya sebuah hal ekosistem olahraga yang Kastra Talk Discussion tujuan meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan keterlibatan mahasiswa terhadap isu-isu strategis, bukan hanya ruang lingkup kampus, namun ruang lingkup regional, nasional, maupun internasional. Lalu yang kedua adanya BEM Lapor adalah sebuah platform yang memfasilitasi KMFW untuk melaporkan permasalahan terkait fakultas, lingkungan kampus, atau kinerja dari BEM itu sendiri.
Lalu untuk program inovasi selanjutnya adalah FEB Business Unit, di mana FEB Business Unit adalah program kerja pendanaan yang dirancang untuk menjadi sumber daya finansial bagi BMKM FEB 4 dengan mengembangkan ekosistem kewirausahaan yang terintegrasi, sehingga pada kedepannya ini dapat menjadi fundamental funding bagi program kerja tidak hanya untuk BMKM FEB 4, namun juga LKBSO dan komunitas di dalamnya. Masuk kepada FEW 4 Open House, bagaimana BEM Kema FEW 4 FEW 4 House menjadi salah satu kegiatan yang dirancang untuk bagaimana kita memperkenalkan FEW 4 di stakeholder-stakeholder luar sana. Yang kedua adanya Leader Sphere. Leader Sphere ruang inspirasi, edukasi bagi mahasiswa FEW 4 dengan menghadirkan konten ruang berkualitas serta kepemimpinan dan pengembangan diri. Ini menjadi suatu ekosistem bagaimana menjaga kepemimpinan di FEW 4 itu sendiri. Lalu untuk selanjutnya ada F&N Experience, di mana F&N Experience merupakan Biro Sekretariat dan Biro Keuangan bagi Kema FEB Unpad agar mengetahui setelah mendalami tentang kesekretariatan dan keuangan lebih dalam lagi. Lalu selanjutnya adalah FOMO atau Flame of Media Opportunities, di mana FOMO merupakan bingkai kesempatan atau wadah apresiasi bagi kakak Kema FEB Unpad dalam bidang media kreatif, sehingga kita dapat meng-up dan juga mempublikasi lebih luas hasil karya dari Kema FEB Unpad itu sendiri. Lalu selanjutnya adalah FEB Buzz, di mana FEB Buzz adalah konten interaktif dengan memberikan pertanyaan dan pernyataan yang menyenangkan terkait pandangan terkait tren terkini agar memperluas engagement dan jangkauan dari BEM Kema FEB Unpad. Kemana ini kami tuangkan dalam program 50 hari kerja, 50 program 50 hari kerja ini menjadi salah satu komitmen kami bagaimana setiap visi, misi yang kami susun itu adanya sebuah akselerasi yang tersusun. Bagaimana setiap step by step yang kami wujudkan itu tercantum dalam inovasi maupun program unggulan itu bisa direalisasi. 50 hari kerja menjadi simbol bagaimana kami membentuk sebuah fundamental yang kuat, akar yang kuat ketika pada saat kami menjabat. Hal ini menjadi harapan bagaimana adanya fundamental yang kuat untuk mengakselerasikan program-program ataupun harapan yang dilandingkan oleh kami terhadap untuk KMFB itu sendiri. Baik, sekian dari kami. Lentera Aksala, Inklusi, Aksi, Harmoni. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Baik, terima kasih untuk Kang Ibrahim dan Kang Syamil untuk pemaparan visi misinya. Setelah kita mendengarkan pemaparan visi misi dari pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 2, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk menggali lebih dalam mengenai visi, misi, dan program kerja dari masing-masing paslon. Bagi hadirin yang ingin bertanya, dimohon untuk mengaktifkan fitur raise hand dan menyalakan kamera. Baik, kepada Saudara Nahiza Syakila dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor 2. Oke, sebelumnya selamat sore. Sebelumnya kepada paslon 02 yaitu Kang Ibrahim dan Kang Syamil. Mungkin juga aku mau meminta juga nih dari pihak tim KPU-nya buat mengirimkan grand design dari paslon 02 nih karena kebetulan karena waktunya yang sedikit gitu. Jadi beberapa hal perlu buat dibaca ulang gitu ya sama Kemapemdik. Mungkin pertanyaan pertama, tadi kan banyak gitu ya Kemapemdik yang belum kenal lebih dalam gitu dari dua paslon ini. Boleh dong kepada Kang Ibrahim dan Kang Syamil buat memperkenalkan dirinya lebih jauh gitu ke Kemapemdik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nahiza Syakila atas pertanyaannya. Untuk pasangan calon nomor 2, Kang Ibrahim dan Kamil dipersilahkan untuk menjawab. Terima kasih atas pertanyaan ya, tapi lebih Ya. ada perkenalan. Pertanyaan yang hangat untuk kami berdua. Menjawab terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Ibrahim Ismail Haq dari Ekonomi Islam Angkatan 2022.
Di sini menjadi salah satu suatu kebanggaan bagaimana kita bisa safari jurusan jurusan dari pemasaran digital. Perkenalkan sedikit yang melatar belakangi bahwa eh, saya di sini sebelumnya ya boleh. Mungkin sambil ini kali ya. Bentar. Sedikit kanan diri di sini secara pengalaman di sini dari saya sendiri itu memiliki pengalaman dalam beberapa organisasi ataupun kepanitiaan dan di satu hal yang mendorong juga bagaimana pengalaman ataupun experience saya ketika menjadi seorang ketua himpunan yang melihat sebuah aspek dalam ruang lingkup yang lebih besar. Ternyata bukan satu aspek saya yang bosan ketika namun beberapa ataupun sebuah aspek yang perlu diperhatikan. Dan bagaimana secara historis pun latar saya, ibu saya seorang guru sebagai pengajar dan sering diajak bagaimana saya diajak oleh orang. Baik, mohon ditunggu karena mungkin ada jaringan ya. Baik, baik, mohon maaf adanya sebuah gangguan jaringan. Ya, tadi sampai tadi bagaimana saya melihat orang tua saya ada sebagai pengajar dan saya melihat bagaimana ada sebuah perubahan terhadap kondisi masyarakat di sana. Dan itu yang menjadi salah satu motivasikan saya untuk pada akhirnya memutuskan untuk maju sebagai calon ketua BMKM 4, membawakan sebuah aspirasi, harapan serta keresahan yang mana harapannya ini bisa menjawab terhadap permasalahan dari fakultas kita itu sendiri. Terima kasih. Mungkin dari Samil gimana, Min? Oke, lanjut terkait peran dari saya. Kenalkan kembali, nama saya Syamil Lagi Fahri. Eh, Individu yang cukup aktif, begitu banyak kegiatan-kegiatan yang sambil saya ambil dari saya masih semester 1, masih mahasiswa baru, dan saya ketika mahasiswa baru saya mengambil 3 organisasi dan juga 4 kepanitiaan, di mana komitmen saya yang lebih terkait pengabdian saya tetap melanjutkan 3 organisasi tersebut pada eh, pilihan saya selanjutnya, sehingga cukup komit juga dalam berbagai hal yang saya jalani, pun juga itu menghantarkan saya dengan banyaknya orang-orang yang saya kenal di kampus FEB Unpad. Dan data mahasiswaan yang mengikuti itu menjadi sebuah biaya yang menciptakan media untuk menciptakan pemahaman, pemikiran, serta diri yang lebih berkompeten ataupun berkualitas, serta memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola karakter yang baik, yang mana pada akhirnya siap diposisikan dimanapun ataupun adanya sebuah hal yang menjadi sebuah tantangan ya di masa depan. Ya, Seperti itu. itu juga mungkin yang akhirnya mendorong saya ketika saat itu di tahun ketiga mengambil PO dari P+ FEB Unpad, karena kembali lagi pada kerjaan saya dari FEB ketika saya sudah mengikuti begitu banyak panitiaan, dengan mengikuti P+ itu menjadi suatu wadah strategis yang dapat mendekatkan diri saya kepada pengenalan FEB yang lebih luas lagi, hingga akhirnya baiknya layaknya seorang laki yang mungkin malu-malu dalam mengekspresikan cintanya, eh, dengan saya maju pada kontestasi BMKM FEB 4 tahun ini, itu merupakan bentuk cinta saya kepada FEB agar akhirnya dapat kembali lagi. Seperti itu. Terima kasih kepada saudari Nahiza, apakah cukup menjawab? Oke, cukup menjawab juga dan juga mungkin dari Kang Ibra sama Kang Syamil, mungkin karena berapa kali tadi nge-lag ya, mungkin terkait jaringan juga karena takutnya nanti ada misunderstanding juga karena nge-lag ini. Mungkin boleh buat di iniin juga sinyalnya, Kang. Makasih.
Baik, terima kasih kembali. Baik, untuk Saudara Farah, dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor 2. Waktu dibayar, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, saya minta maaf karena belum bisa on cam, Kang Tete dan moderator sekalian, karena ada masalah teknis dari kameranya. Saya di sini membawakan 3 pertanyaan yang merupakan titipan dari teman-teman saya. Saya dari pemasaran digital angkatan 2024, Kang. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, saat ini beberapa waktu kebelakangan ini banyak mahasiswa yang merasa kesulitan saat menghadapi masalah administrasi nih Kang, seperti pengurusan surat, legalisasi, atau jadwal yang tidak jelas dan berubah-ubah gitu. Apa strategi Kang Ibra dan Kang Syamil sendiri untuk menjadi jembatan antara mahasiswa dan pihak administrasi fakultas yang mengingat bahwa kepengurusan fakultasnya akan berubah gitu. Lalu yang kedua, eh, jika terpilih, bagaimana Kang Ibra dan Kang Syamil akan memastikan hubungan dan komunikasi antara FEB dengan mahasiswa pemasaran digital sendiri tetap terjaga gitu, Kang. Mengingat bahwa kami-kami ini pernah menjadi bagian dari FEB. Lalu pertanyaan terakhir, eh, saya sendiri untuk tahun-tahun kebelakang ini mengikuti beberapa program kerja dari BEM FEB, yaitu seperti Sekolah Mapres, Akademi Karir dan Community, juga Faber Bisnis gitu Kang. Karena tahun kemarin itu kan kebetulan belum ada BEM Vokasi. Nah, tahun sekarang ini BEM Vokasi sudah mulai dibentuk nih Kang. Apakah di tahun kepengurusan Akang, kami yang angkatan 2024 ini akan tetap bisa mengikuti proker-proker yang Akang ajukan, seperti misalkan tadi ada FEB berlomba, lalu FEB bergerak, bisnis community dan sebagainya gitu. Apakah kami tetap bisa mengikuti program kerja dari BEM FEB ini atau tidak gitu. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Farah atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk pasangan calon nomor 2, Kang Ibrahim dan Kang Syamil, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada saudari Farah terkait pertanyaan ya. Di sini aku izin menjawab dan mungkin dari gambaran pertanyaan yang dilontarkan, aku melihat bahwa ini merupakan persoalan dari advokasi itu sendiri, di mana masalah-masalah seperti administrasi kampus maupun birokrasi ataupun kesekretariatan itu kami pahami bahwa tidak selamanya ketika kita mengurus administrasi seperti ini adanya kelancaran. Nah, namun ini menjadi komitmen kami dari Ibra dan Syamil untuk membantu Kema FEB 4 dalam permasalahan administrasi ini. Pada case pertama, misalkan ketika saya ingin membawakan terkait transisi dari komunitas ke BSO, BSO ke UKM fakultas, ini menjadi salah satu bentuk independenitas dari kelembagaan-kelembagaan yang ada di FEB sendiri. Sehingga dengan independenitasnya itu sendiri, itu dapat mempermudah dan memperlancar hubungan administrasi dari lembaga tersebut ke eh, SBA ataupun PLT FEB Unpad. Nah, lalu guys ya, apabila masalah ini dikaitkan dengan himpunan-himpunan ataupun LK ataupun BEM akan selalu membuka jalur dan mewadahi untuk mereka agar dapat mengurus administrasinya kepada pihak SBA. Namun apabila sekiranya dari kalian mengalami kendala, ini menjadi peran dari advokasi BEM untuk bersedia menemani dan mengawal permasalahan administrasi yang kalian ingin bawakan. Karena kami mengetahui bahwa kehadiran kami sebagai BEM Kema FEB 4 adalah untuk menjadi perwakilan dari mahasiswa yang mana Kema FEB itu sendiri adalah konstituen dari kami. Lalu terkait bagaimana hubungan FEB dengan Pemdik agar tetap terjaga. Oke, di sini kita perlu menggarisbawahi bahwa Kema Pemdik masih menjadi bagian dari FEB Unpad, terkhusus bagi Kema Pemdik angkatan 2023 dan 2022 ke atas. Nah, di sini merupakan suatu eh, entitas yang perlu kita jaga dan perlu kita jalin terus silaturahminya. Kami akan terus membuat program yang tetap mengikut sertakan Kema Pemdik di dalamnya. Masuk kepada pertanyaan ketiga, tadi bagaimana adanya kemahasiswaan di vokasi itu sendiri. Ini menjadi suatu hal yang unik, teman-teman sekalian, bahwa
ini menjadi suatu hal yang harus dikawal kita sebagai fakultas induk dari FEB itu sendiri terhadap vokasi, karena pada akhirnya eh, pada saat di awal adanya sebuah hak dari Kemah Vokasi yang hilang. Apa itu? Yaitu kegiatan kemahasiswaan di tatanan fakultasnya. Dan ini menjadi suatu stance kami bagaimana walaupun kami sebagai BEM Kemah FEB 4 di Fakultas Induk, namun tidak berarti hilang secara komunikasi ataupun koordinasi. Kami ingin memastikan kesejahteraan bagaimana sekolah vokasi ataupun kegiatan kemahasiswaan sekolah vokasi itu bisa berjalan dengan baik. Sehingga hak-hak ataupun keinginan ataupun harapan dari adik-adik kita angkatan 24 itu bisa terselenggara. Maka dari itu tidak adanya suatu stance yang kuat antara pimpinan lembaga FEB 4, kemahasiswaan FEB 4 dengan fakultas-fakultas yang lainnya. Di sini eh, kami tahu bahwa adanya sebuah BEM vokasi ini menjadi suatu hal yang adanya sebuah kemandirian. Namun dari itu kami ingin memastikan ataupun mengawal bagaimana kegiatan kemahasiswaan di vokasi itu bisa berjalan dengan baik. Namun di sini kami tidak menutup kemungkinan membuka komunikasi ataupun ada sebuah bantuan yang emang bisa kita inisiasi ataupun menjadi salah satu bantuan kita untuk teman-teman dari vokasi itu sendiri. Entah itu kita mengadakan sebuah program yang emang pada akhirnya merancang ataupun turut ikut serta membantu kawan-kawan vokasi dalam kegiatan kemahasiswaan itu sendiri. Oke, izin menambahkan terkait transisi kegiatan kemahasiswaan dari vokasi induk ke sekolah vokasi. Ini menjadi pengalaman personal juga bagi saya ketika saya menghadapi PIPLES, di mana pada PIPLES 2024 keinginan saya untuk melibatkan Kema FEB dari D4 itu sangat tinggi. Saya begitu banyak berkomunikasi dengan pimpinan lembaga di D4 di FEB, namun pada akhirnya keputusan saat itu tidak bisa untuk kami mengikut sertakan Kema FEB D4 di angkatan 2024. Namun ketika saya mengikuti satu program kerja BEM Kema FEB Unpad pada FEB berbisnis, di situ saya menemukan bahwa masih ada kehadiran anak vokasi 24 di dalamnya. Sehingga di sini saya melihat bahwa masih ada kemungkinan dan chance untuk kita dapat mengikut sertakan Kema vokasi ke kegiatan di BEM Kema FEB Unpad. Namun hal yang utama yang sebenarnya saya ingin wujudkan yaitu adalah bagaimana dengan kehadiran BEM vokasi, anak-anak yang sebelumnya memiliki fakultas induk di FEB Unpad ini bisa belajar terlebih dahulu, belajar seperti apa iklim kemahasiswaan yang ada di FEB, belajar kita mungkin di sini mengetahui FEB memiliki lembaga seperti BEM, seperti Permais, seperti FMC, seperti Pena Bangsa, yang mana harapannya lembaga-lembaga seperti ini bisa menjadi benchmarking bagi Kema Vokasi untuk mewujudkan lembaga tersendiri nanti di sekolah vokasi ke depannya. Sehingga jalur pembukaan pintu untuk pembelajaran assessment benchmarking bagi anak vokasi perlu kita kedepankan, sehingga nantinya bagi BEM sekolah vokasi nantinya dapat lebih unggul dan lebih mandiri untuk menghidupkan iklim elemen kemahasiswaannya. Dan sampai titik itu nanti terwujud, kami dari BEM Kema FEB 4 harus mengawal dan memberikan pintu seluas-luasnya bagi sekolah vokasi. Maka dari itu tidak adanya sebuah kesenjangan antara FEB dan juga vokasi. Maka dari itu akan terus mengawal. Ini menjadi salah satu fenomena unik untuk bagaimana fakultas dan lembaga kemahasiswaan ikut terus mengawal bagaimana vokasi ini bisa berjalan secara ideal pada nantinya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari pasangan calon nomor 2. Apakah jawabannya sudah cukup menjawab atau masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, Kang. Izin menyimpulkan, berarti untuk teman-teman dari Angkatan 24 yang Kema FEB D4 ini masih tetap bisa mengikuti program kerja dari BEM Kema FEB ya, Kang? Oke, baik. Terkait menjawab hal itu merupakan keinginan dari saya. Namun kami menyadari bahwa pasti nanti ke depannya akan ada aturan-aturan khusus terkait keterlibatan sekolah vokasi. Namun ketika misalkan aturan ini sudah jelas nantinya seperti apa, karena menurut saya saat ini situasinya masih abu-abu. Untuk ke depannya nanti apabila aturan jelasnya sudah muncul, kami berjanji akan melakukan konsolidasi bersama dengan pimpinan lembaga di D4 FEB terkait stance keterlibatan sekolah vokasi nantinya. Apabila nanti adanya celah untuk kita dapat menerlibatkan kalian, itu akan kami lakukan. Baik. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih jawabannya Kang Ibra dan Kang Syamil. Sukses selalu. Amin. Terima kasih kembali dan sukses selalu juga. Baik, kepada Saudara Nisrina dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 2. Baik, karena Saudara Nisrina tidak bisa on cam, pertanyaannya akan saya bacakan di sini. Pertanyaannya, bagaimana BEM FEB di bawah kepemimpinan Anda akan memperjuangkan hak-hak mahasiswa dalam aspek akademik dan non-akademik pemasaran digital yang sudah ada di FEB? Apakah mereka nantinya akan menjadi vokasi atau bagaimana? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Nisrina atas pertanyaannya. Ini menjadi suatu hal yang eh, apa ya, menjadi salah satu pengalaman ketika saya menjadi ketua himpunan ataupun Syamil ya, menjadi POP Plus itu. Bagaimana hak-hak mahasiswa ataupun tadi dalam aspek akademik maupun akademik itu eh, pernah kita perjuangkan juga ketika kita menjabat gitu sebagai saya sebagai ketua himpunan ataupun Syamil sebagai POP Plus. Dan ini menjadi suatu hal komitmen juga bagaimana tidak menjadi suatu hal yang dikurangi bagaimana hak-hak dari mahasiswa perempat ataupun tadi teman-teman dari pemasaran digital itu bisa adanya sebuah akselerasi lebih lanjut. Dan ini bagaimana tadi ya pemasaran digital yang sudah ada di FEB apakah mereka nantinya akan menjadi vokasi atau bagaimana? Ini akan nyambung dengan bagaimana adanya sebuah regulasi ataupun SK yang diturunkan oleh fakultas maupun vokasi itu sendiri. Menjadi salah satu komitmen kami bagaimana FEB menjadi salah satu konstituen kami itu menjadi salah satu suara terbesar yang harus kita terus landingkan kepada pemangku kebijakan. Dan ini bagaimana komitmen kami juga bagaimana terus mengedepankan suara dari teman-teman KMFB ataupun tadi kawan-kawan khususnya dari teman-teman pemasaran digital. Betul, mungkin sedikit menambahkan bahwa kami mengetahui bahwa dari FEB Kema Pemdik angkatan 2023-2024 mereka datang ke sini dengan administrasi sebagai FEB dan itu perlu kita pastikan berjalannya hak-hak mahasiswa dari aspek akademik maupun non akademiknya di kampus FEB Unpad ini nantinya. Dan BEM akan selaku lembaga yang seharusnya paling dekat dengan fakultas akan mengawal dan memastikan terkait pemenuhan hak-hak tersebut dan juga program non akademik yang nantinya BEM berikan akan melibatkan sedalam mungkin dengan skema Pemdik nantinya. Oke, kalau melihat secara administratif, teman-teman dari angkatan 22, 23, bahkan 21 itu masih di FEB itu sendiri. Namun istilahnya ini menjadi salah satu fenomena untuk adanya sebuah transisi. Secara administratif justru kawan-kawan dari pemasaran digital, khususnya angkatan 22, 23, bahkan 21 itu masih mempunyai hak untuk bagaimana mengikuti kegiatan di FEB 4. Namun tidak menutup kemungkinan juga bagaimana adanya sebuah keterlibatan dalam vokasi itu sendiri. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Nisrina, apakah jawabannya sudah cukup menjawab? Baik, karena waktu tersisa 3 menit 43 detik, kita lanjutkan saja ke pertanyaan selanjutnya. Dipersilahkan kepada Saudara Atira Bunaya untuk memberikan pertanyaannya kepada pasangan calon nomor urut 2. Oke, terima kasih. Sebelumnya selamat sore kepada Kang Ibra dan Kang Syamil. Perkenalkan, nama aku Tia, dan di sini aku ingin menanyakan mengenai program unggulan yang tadi mungkin dipaparkan, yaitu FEB Bergerak. Nah, di sini mungkin aku ingin bertanya, kira-kira secara detail ini FEB Bergerak akan seperti apa, dan apakah akan mirip seperti FEB Run di 2024? Dan bagaimana cara Kang Ibra dan Kang Syamil sendiri untuk mengajak Kema FEB untuk mengikuti program ini? Mungkin itu saja dari aku, terima kasih. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk memberikan jawabannya. Oke, baik. Ini hadir dari pengalaman saya juga bahwa dari saya pribadi dengan teman-teman saya di lintas jurusan di FEB, kami memiliki suatu irisan minat yang kami sukai. Misalkan di sini seperti badminton dan juga
hiking naik gunung dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kami melihat ya dengan kesamaan minat dan hobi dari kema FEB itu sendiri, mengapa tidak ada wadah yang dapat mengintegrasikan ini semua? Sehingga ketika saya berdiskusi dengan Ibra, muncullah ide untuk mewujudkan si FEB bergerak ini. Jadi FEB bergerak ini adalah apa? Pada mulanya FEB bergerak kami tonjolkan untuk mengumpulkan menjadi komunitas bagi kema-kema FEB yang memiliki ketertarikan di ranah olahraga, sehingga nanti akan ada grup secara terbuka yang bagi kema FEB Unpad dapat hadir di dalamnya. Lalu begitu mereka sudah masuk dalam grup tersebut, akan ada admin-admin yang mungkin katakan dari komunitas-komunitas olahraga yang ada di FEB, yang sudah ada kami undang, yang belum ada kami wujudkan, mungkin seperti AB, seperti Futsek, seperti Comeback. Combex dan lain-lainnya. Lalu yang misalkan belum ada, nanti kita wujudkan seperti komunitas voli saat ini yang belum ada, terus juga komunitas naik gunung dan lain-lainnya. Nah, ketika sudah ada wadah yang mempersatukan dari supply dan demand ya, disinilah Fana BEM untuk bergerak dapat mendorong aktivitas yang ada. Sehingga nanti ketika di grup FEB bergerak ini, para leader dari komunitas-komunitas ini melakukan ajakan kepada mereka lakukan agar kema FEB dapat mengetahui dan dapat mengikuti kegiatan tersebut. Nah, apabila dari sini kita udah bertemu dengan orang-orang pada minat yang sudah disegmentasikan, ini dapat menjadi wadah pengembangan juga untuk komunitas-komunitas olahraga di FEB nantinya. Baik, di sini kami melihat bagaimana BSO ataupun komunitas itu masih berjalan secara sendiri-sendiri. Maka dari itu kami ingin adanya sebuah integrasi ataupun pemaksimalan potensi. Kami membuat sebuah nyalur, adanya sebuah wadah penjaringan, pembinaan, bahkan memproyeksikan. Jadi kita tidak hanya menjaring kawan-kawan kita yang kawan-kawan kita yang bukan hanya memiliki kemampuan, tapi juga yang belum memiliki kemampuan ataupun belum memiliki kemampuan namun mempunyai keinginan bisa mengikuti hal tersebut. Bagaimana orang-orang yang memiliki kemampuan kita akselerasikan, bagaimana mereka punya kemampuan. Orang yang sudah mempunyai kemampuan bagaimana untuk bisa diakselerasikan untuk potensi yang lebih jauh lagi untuk membawakan nama FEB di kancah regional, nasional maupun internasional. Seperti itu. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor 2 atas jawabannya. Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah cukup menjawab. Terima kasih, Kang. Baik, demikian. Mohon maaf untuk Kang Rama karena waktu sesi tanya jawab sudah habis. Demikian sesi tanya jawab bersama pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 telah selesai. Selanjutnya, mari kita dengarkan closing statement yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor 2. Untuk pembacaan closing statement sendiri akan diberi waktu selama 5 menit. Kepada pasangan calon nomor 2, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan Pemdik atas antusiasnya dan semangatnya. Rekan-rekan Pemdik yang saya banggakan, hari ini kita tidak hanya berbicara tentang visi ataupun program kerja. Lebih dari itu, kita sedang merancang masa depan, sedang membangun harapan, dan sedang menyalakan semangat perubahan. Sebagai mahasiswa FEB Unpad, kita memiliki tanggung jawab moral untuk tidak hanya menjadi bagian dari perubahan, tetapi menjadi pemimpin perubahan itu sendiri. Kita diajarkan tentang keadilan, kita diajarkan tentang keberlanjutan, kita diajarkan tentang kebermanfaatan. Nilai-nilai ini adalah fondasi yang harus kita bawa setiap langkah perjuangan kita di fakultas kita tercinta. Kita adalah generasi yang tidak hanya memimpikan perubahan, tapi juga untuk mewujudkannya. Ketika kami merancang Green Design ini, kami tidak hanya membayangkan sebuah masa depan yang lebih baik, tetapi meyakini bahwa setiap dari kita adalah bagian dari perubahan itu sendiri. Lentera Aksara menjadi simbol dari keberanian untuk melangkah, kebijaksanaan untuk bertindak, dan berkomitmen untuk menjaga harmoni dalam keberagaman. Melalui inklusi aksi harmoni, kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang kami tempuh adalah langkah kolektif menuju kemajuan FEB Unpad yang tidak hanya berprestasi, tapi juga peduli terhadap setiap aspek kehidupan mahasiswanya. Mari bersama-sama menjadikan BEM Kema FEB Unpad sebagai rumah yang aman, ruang yang nyaman, dan wadah yang inspiratif bagi setiap mahasiswa. Kita akan melangkah dengan gagasan yang besar, semangat yang menyala, dan aksi yang bermakna. Karena kita percaya bahwa perubahan dimulai dari orang lain, perubahan dimulai dari kita sendiri. Dengan ini, kami mengajak seluruh elemen mahasiswa, terutama Kema Pemdik FEB Unpad,
untuk bersama-sama menyalakan lentera harapan, menulis aksara perubahan, dan menciptakan harmoni untuk FEB Unpad yang lebih baik. Bersama kita bisa, bersama kita akan terus bergerak maju, dan bersama kita akan menciptakan sejarah yang tak lekang oleh waktu. Lentera menyinari, aksara menginspirasi. Terang untuk hari ini, bersinar untuk Hadirin sekalian, kita telah mendengarkan closing statement pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 nomor urut 2. Dengan ini, berakhir sudah seluruh sesi dari acara kampanye pemilihan umum ketua dan wakil ketua BEM Kema FEB Unpad tahun 2025 pada sore hari ini. Saya selaku moderator minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang saya ucapkan. Selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Arbina selaku moderator kampanye pemilu FEB Unpad 2025. Kita telah sampai di penghujung acara. Namun sebelum mengakhiri acara, kita akan memasuki agenda terakhir, yaitu sesi dokumentasi yang akan dipandu oleh divisi Teklog. Kepada divisi Teklog, dipersilahkan. Baik, sesi dokumentasi akan segera dimulai. Diharapkan semua partisipan untuk on-cam terlebih dahulu. Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Lanjut untuk slide kedua, 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih kepada pasangan calon ketua dan wakil ketua BEM 5 nomor urut. Dan terima kasih juga untuk para audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk menghadiri kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini. Saya Ilham, selaku MC pada kampanye pemilu FEB Unpad 2025 hari ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank